Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar misteri lukisan berdarah. Rini dan Mas Bagus masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, tampak mereka berdua saling bertatapan mesra dan penuh cinta. Maklum, pasangan muda. Di tengah sunyinya malam, diiringi suara-suara hewan malam yang bersautan, mereka berdua tenggelam dalam cinta yang membara. Mereka berdua asik dalam cinta malam itu. Entah berapa lama mereka berdua asik tenggelam dalam dinginnya malam itu. Dan tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Akhirnya, mereka berdua terlelap tidur sambil berpelukan. Mbak Rini tertidur sangat pulas. Sekitar pukul 6 pagi, Rini terbangun. Tapi, dia kaget saat terbangun. Ia tidak melihat suaminya ada di sampingnya, dengan hanya masih terbalut selimut putih. Kemudian, Rini turun dari ranjang dan mulai melangkah keluar kamar. Ia memanggil-manggil suaminya, tapi tak ada jawaban. Kemudian, ia melangkah menuju ke kamar mandi. Ia kemudian membuka pintu kamar mandi dan masuk ke dalam kamar mandi. Rini kemudian menaruh selimut putih di tempat gantungan. Rini pun mulai mengambil gayung dan mengguyurkan air ke tubuhnya. Air pagi itu yang begitu dingin mulai membasahi rambut dan seluruh tubuhnya yang tinggi semampai dan berisi. Saat itu, Rini masih teringat semalam berdua dengan suaminya. Ia pun tersenyum tersipu malu. Setelah beberapa saat kemudian, Rini akhirnya selesai mandi dan bergegas memakai handuknya. Kemudian, ia melangkah keluar dari kamar mandi menuju kamarnya. Belum sempat Rini berpakaian, ia dikagetkan dengan suara ketukan pintu dan terdengar panggilan dari suaminya. Dek, dek. Terdengar suara Mas Bagus memanggilnya. Rini kemudian bergegas keluar menuju ruang tamu, dan kemudian ia segera membukakan pintu depan rumah. Rini terkejut saat ia melihat suaminya pulang dengan memakai seragam kantornya. Dalam hati, ia bertanya, "Loh,
Semalam yang tidur bersamaku terus siapa? Kok Mas Bagus baru pulang kantor? Dek, nanti malam aku ada lembur lagi ya. Tapi nanti aku berangkat sore-sore. Siang ini aku mau istirahat tidur dulu. Mendengar suaminya berkata seperti itu, Rini tambah bingung. Tapi ia berusaha menutupi rasa bingung dan kagetnya. Mereka berdua pun masuk ke rumah. Tak lupa, Rini segera bergegas menyalakan kompor untuk membikinkan kopi kesukaan suaminya. Kopi pun jadi, dan Rini segera menyuguhkan kopi tersebut kepada suaminya. Dengan senang dan sambil tersenyum, Mas Bagus mulai menikmati secangkir kopi kesukaannya. Setelah menghabiskan kopinya, Mas Bagus segera menuju ke kamar mandi, dan kemudian ia pun mandi. Selesai mandi, Mas Bagus bergegas ke kamar dan kemudian ia pun tertidur. Melihat suaminya tertidur, Rini menatap wajah suaminya dengan penuh tanda tanya. Mas Bagus semalam berarti lembur di kantor. Pagi ini dia kan baru pulang. Terus, semalam yang bersama aku lantas siapa? Tanya Rini dalam hati. Ia kemudian melangkah mengambil pakaiannya dan lantas berpakaian dan duduk di depan meja riasnya sambil menyisir rambutnya. Seperti biasa, rutinitas Rini di rumah. Ia mulai menyapu dan membersihkan rumah. Setelah semua pekerjaan selesai, kemudian Rini duduk sambil menyalakan TV. Tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Tiba-tiba, Rini dikejutkan suara teriakan suaminya yang agak tertahan. Ia segera bergegas ke kamar. Saat dia membuka pintu kamar, terlihat suaminya sedang meronta-ronta sambil tangannya mencekik lehernya. Kaget dan was-was, kemudian Rini segera membangunkan suaminya. Sesaat kemudian, Mas Bagus pun terbangun dengan keringat dingin di wajahnya. Tampak ada sedikit ketakutan yang tersirat di wajah Mas Bagus. Rini segera menanyakan apa yang terjadi dan dialami oleh suaminya. Mas Bagus kemudian menceritakan kalau ia tadi bermimpi, seolah ia sedang ada di suatu tempat yang asing dan gelap. Dan tiba-tiba ia melihat ada sosok tinggi besar hitam yang menakutkan dan tiba-tiba mencekik lehernya. Cekikan yang kuat dan ia pun berusaha melepaskan cekikan itu. Tapi terasa berat dan susah untuk melepaskannya. Sampai tiba-tiba ia terbangun saat dibangunkan oleh Rini, istrinya. Setelah tenang, kemudian Mas Bagus dan Rini keluar kamar dan duduk santai di ruang TV. Rini kemudian memanaskan masakan yang tadi siang ia masak. Tak lupa membikinkan secangkir kopi kesukaan suaminya. Sejenak kemudian, Mas Bagus pergi ke kamar mandi dan mandi sore. Setelah selesai mandi, dia pun berganti pakaian rapi. Kemudian, mereka berdua makan sore bersama di depan TV sambil nonton TV. Terakhir, Mas Bagus menikmati secangkir kopi dan menghisap sebatang rokok sambil masih duduk-duduk santai di depan TV. Sekitar pukul 5 sore, Mas Bagus berpamitan berangkat kerja lembur. Rini pun mengantarkan suaminya sampai di depan rumah. Seperti biasa, Mas Bagus tak lupa mencium kening Rini. Dengan sepeda motornya, Mas Bagus berangkat ke kantor sore itu.
Waktu pun berganti malam. Malam yang dingin dan terasa sepi. Waktu itu, Rini mau menuju ke ruang TV. Tiba-tiba, ia melihat lukisan yang ada di dinding tampak aneh. Ia pun berhenti sejenak dan dengan seksama mengamati lukisan tersebut. Tampak lukisan itu seperti nyata dan hidup, seolah menatap Rini. Rini sebenarnya agak takut saat melihat lukisan yang ia pasang, seolah bernyawa, dan seolah lukisan itu mengeluarkan darah. Karena rasa takut, Rini tidak jadi nonton TV. Ia segera balik langkah menuju kamarnya. Setelah itu, ia kemudian merebahkan tubuhnya di atas ranjang tidurnya. Ia masih teringat kejadian kemarin malam dan membuatnya penasaran. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Rini pun tertidur dengan pulasnya. Ia hanya mengenakan baju tidurnya yang agak tipis. Saat Rini tertidur, tiba-tiba tampak muncul ada sosok bayangan hitam besar berdiri di kamar Rini. Bayangan tinggi besar itu kemudian mendekati Rini yang sedang tertidur pulas. Saat itu, Rini seolah-olah bermimpi sedang bersama suaminya di kamar. Mereka berdua bersenda gurau dan bercanda layaknya pasangan yang sedang dimabuk cinta. Ia merasakan kehangatan yang luar biasa waktu itu. Mereka berdua pun akhirnya tertidur di keheningan malam. Seakan malam itu adalah malam milik mereka berdua. Pagi harinya, Rini tersentak kaget. Saat itu, ia bangun dan tanpa mengenakan sehelai pakaian pun. Ia terkaget-kaget ketika ia melihat dirinya hanya berbalut selimut putih. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.